Selamat pagi Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, seminggu sudah kita lewati dan pagi ini satu kesempatan yang indah kita dikumpulkan lagi di tempat ini. Kita mau bawa hati kita mau bawa hidup kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Pagi ini saya rindu sama-sama kita mau belajar dari sosok Hana dan Daud. Kita diingatkan kembali apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau lebih setia di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Moses itu sedemikian rupa Bapak. Tapi kami punya Allah yang hebat. Kami punya Allah yang sumber kekuatan kami. Oleh karena itu Tuhan, mari Tuhan, berjalanlah bersama kami. Karena kami tidak mampu sendiri. Haleluya. Untuk membawakan firman-Mu Tuhan, Engkau pimpin dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga apa yang ditaburkan nanti Tuhan, oh betul-betul memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian pula penyanyi-penyanyi Tuhan, pemain band Tuhan, Engkau berikan kekuatan bagi mereka Tuhan, sehingga mereka boleh, oh Tuhan Yesus, boleh bergirang Tuhan, boleh memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah pinta doa kami Tuhan. Kami menserahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, dari awal, pertengahan sampai dan akhir nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom. Haleluya. Di luar sana saudara, secara hati kita pagi ini. Haleluya. Haleluya. Kita mau katakan bahwa Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Meskipun musuh di depan kita, biarkan Tuhan yang berada di depan kita. Haleluya. Meskipun musuh di depan kita,
sumber kuatku. Bapak Ibu sama-sama kita akan pujian. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Dengan lebih keras lagi. Allah sumber kuatku dan banyakku semuanya. Sekali lagi. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan banyakku selamanya. Saya mau berdiri, kita mengatakan hanya Engkau Tuhan milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku miliki di bumi, hanya haleluya. Kita mau katakan lebih jauh lagi. Kita mau katakan usulkan haleluya. Engkau Allah sumber kekuatan kami. Yesus
Engkau perkasa. Haleluya, haleluya. Kita mau siapkan hati kita, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Karena Engkau sumber kekuatan hati kami, Tuhan. Karena kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Siapa lagi menolong kecuali Engkau, Tuhan. Haleluya. Kiranya hari ini bahkan sampai seterusnya selamanya berkat pertolongan Tuhan sempurna bagi mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Di haleluya, amin. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau mengarah dan perisai
Kami bersyukur Tuhan, bahwasanya Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Engkau sumber segala sesuatu yang kami butuhkan, kami perlukan. Dan mari Tuhan saat ini lengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami butuh kuasa-Mu, kami butuh campur tangan-Mu. Kami butuh kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dan kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Dan mari Tuhan berbicara, nyatakan isi hati-Mu sendiri bagi kami melalui kebenaran firman-Mu. Biar hidup kami senantiasa adalah hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan pakai kami hamba-Mu, berkati hamba-Mu. Biar setiap perkataan yang hamba ucapkan adalah perkataan yang memberkati, menguatkan, menghibur, dan mengingatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus berkarya lebih hebat, lebih dahsyat. Dan saatnya semua kami yang ada, kami siap dengar dan terima firman-Mu seutuhnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kembali silakan duduk Bapak. Shalom. Selamat pagi. Bagaimana kabar? Baik ya, puji Tuhan. Yang baik kita beri sorak-sorai bagi Tuhan dong. Haleluya. Selamat kita ketemu lagi pagi hari ini di tempat ini dalam ibadah raya. Semua bukan kebetulan, semua bukan karena sudah terjadwal hari ini kita ada ibadah, tapi semua karena kemurahan dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita bersyukur hari-hari ini jikalau Tuhan masih boleh beri waktu, kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk kita dapat menjalani hidup di hari-hari ini. Kita bisa menikmati minggu yang kedua di bulan Oktober ini. Sebentar lagi kita akan akhiri tahun ini. Tinggal 2 bulan lebih ke depan, kita akan segera menyelesaikan perjalanan hidup kita di tahun 2023. Dan kalau kita bisa melewati hari-hari yang telah di belakang kita, kembali harus kita akui semua karena kemurahan dan kasih Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, pagi hari ini saya sudah siapkan suatu topik khotbah untuk saya sharing, bagikan buat kita. Walaupun mungkin saya menyadari bahwa topik hari ini mungkin tidak menjawab persoalan dan pergumulan saudara semua hari ini. Karena topik yang saya mau sampaikan hari ini, saya mau berbicara tentang kegelisahan. Mungkin saudara tidak ada yang gelisah hari ini. Atau ada? Ada, oh hanya di atas, di bawah tidak ada yang gelisah, puji Tuhan. Maka dari itu saya katakan bahwa mungkin tidak menjawab pergumulan saudara tentang kegelisahan. Mungkin saudara lagi happy hari ini, saudara tidak sedang lagi gelisah hari ini. Tapi saya percaya bahwa mungkin hari ini kita tidak sedang gelisah, tapi pernah mengalami gelisah atau kegelisahan. Yang pernah, coba jujur deh, angkat tangan. Wih, semua kita pernah ngalami kegelisahan. Kalau saya tanya, gelisah model apa sih? Anu om, ya banyaklah alasannya. Tapi Bapak Ibu jemaat yang diberkati, satu hal kalau saya melihat kegelisahan dari sisi kesehatan, ternyata itu terkait dengan mental. Orang yang gelisah itu mentalnya lagi bermasalah. Dari sisi psikologi, orang yang lagi gelisah itu dia punya banyak masalah. Dia lagi banyak persoalan. Dan ciri-ciri orang yang gelisah itu salah satunya susah tidur, insomnia, susah tidur. Jadi kalau saudara lagi susah tidur, pikir, lihat ke dalam, jangan-jangan ada banyak masalah dalam hidupmu, ada banyak pikiran mungkin, sehingga susah tidur. Orang yang gelisah tidak mampu mengatasi kegelisahan, efeknya, dampaknya tadi susah tidur. Dan juga dari sisi psikologis saya lihat bahwa orang yang gelisah ini suka marah,
Nggak bisa, salah sedikit marah dia, langsung meledak dia. Nah, coba lihat hari-hari ini kalau kita lagi marah, jangan-jangan ada masalah yang tidak terselesaikan. Mungkin suami, istri bingung, "Om, kenapa kok suami saya sedikit-sedikit marah terus, marah terus?" Coba tanya suamimu, "Pak, kamu lagi mikir apa sih?" Nah, langsung aja tanya. Atau, "Ma, kamu lagi mikir apa sekarang? Apa mama punya persoalan? Mama punya masalah? Kok mama nggak tenang gitu?" Nah, itu ciri-ciri dari orang yang lagi gelisah. Dia jalan sini sana, tidak ada tujuan yang pasti, mondar-mandir. Itu ciri-ciri orang gelisah. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, hal ini jika kita tidak serius menangani, kita tidak serius mengatasi kegelisahan ini, itu bisa berdampak fatal. Hal yang sepele gelisah ini kalau kita nggak selesaikan, ternyata bisa berdampak fatal dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, dan lain sebagainya. Bahkan yang paling tragis, orang yang tidak mampu mengatasi kegelisahan, ada banyak tercatat mereka menyelesaikan hidup dengan cara pintas. Ada yang minum baygon, ada yang gantung diri, dan lain sebagainya. Makanya jangan dekat-dekat baygon. Amin. Ada yang jual baygon di sini? Oh, ada. Baygon hanya untuk membasmi nyamuk, kecoa, serangga, dan lain-lain. Tapi jangan pergunakan baygon untuk mengakhiri hidup saudara. Sudah setengah mati-matinya, mati nggak masuk surga, itu apesnya di situ. Jadi jangan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kegelisahan terkadang kita anggap ini suatu hal yang sepele, suatu hal yang biasa terjadi, tetapi bisa berdampak besar, bisa berdampak negatif, buruk, jika kita tidak mampu menyelesaikan masalah ini, khususnya kalau terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Pasangan kita yang lagi gelisah, jangan coba-coba tawarkan dia sesuatu. Bahaya ini. Maka dari itu kalau ada pasangan hidup kita, baik suami atau istri, yang tidak jelas dia jalan ke sana ke sini, ngomong sendiri, lebih baik langsung tanya, "Ma, kamu lagi gelisah kah?" Selesaikan itu dengan baik. Karena kegelisahan ini kalau kita tidak selesaikan, mental kita bisa drop dari hari ke hari. Dan lebih parahnya lagi kalau kegelisahan ini kita sudah tidak mampu mengatasi dan kuasa kegelapan menunggangi kegelisahan yang ada dalam hidup kita. Nah, ini yang patut kita perhatikan. Ini yang perlu menjadi garis tebal perhatian kita saat ini. Karena saya mau berbicara tentang kegelisahan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dalam Injil Yohanes pasal 14, satu kali waktu, Yesus bercakap-cakap dan menyampaikan suatu hal kepada murid-murid. Injil Yohanes pasal 14, ayat pertama, kedua, dan ayatnya yang ketiga, Alkitab mencatat demikian. Saudara bisa mendengar, saya bacakan dari tempat ini. "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dua orang hamba Tuhan, dua orang teolog, penulis buku rohani yang terkenal, William Hendrickson dan Leon Morris, kedua hamba Tuhan ini sepakat memaknai kata "jangan gelisah"
mereka sepakat berkata begini, yang dimaksud Yesus dalam kalimat jangan gelisah, artinya janganlah kamu terus-menerus gelisah. Janganlah kamu terus-menerus gelisah. Atau stoplah gelisah. Persoalannya, kenapa murid-murid gelisah saat itu? Tentu ada penyebab kan? Karena kegelisahan yang terjadi dalam diri kita itu bukannya tanpa sebab. Tapi segala sesuatu, kegelisahan itu bisa muncul, bisa terjadi karena ada sebabnya. Nah, murid-murid gelisah karena kalau saudara selesai ibadah, saudara pulang ke rumah, saudara baca pasal 13. Saudara mau baca nggak pasal 13 setelah selesai ibadah? Mau? Cuma satu orang ibu yang di depan yang mau. Yang lain kemana? Mau? Oke, janji ya. Besok saya tanya, saudara baca hafal nggak ayatnya? Oke. Masalahnya muncul ketika Yesus berbicara dalam pasal 13 soal bagaimana Yesus akan menderita. Yesus akan mati di salib. Yesus akan menderita aniaya dan lain sebagainya. Itu yang menjadi alasan sebab kenapa murid-murid dalam pasal 14 mereka gelisah. Dan sejak ketika Yesus menyampaikan bahwa dia akan mati dan menderita di salib, sejak itu murid-murid gelisah mendengar perkataan Yesus. Tapi mereka tidak berani untuk bercakap-cakap atau mengutarakan kegelisahan mereka kepada Yesus. Tapi Yesus tahu hati murid-murid. Dari peristiwa ini saya mengambil suatu hal menjadi berkat dalam kehidupan saya, bahwasanya segala sesuatu dalam hidup kita Tuhan tahu. Saudara lagi gelisah hari ini, mungkin suamimu tidak tahu, istrimu tidak tahu, teman, kerabat, orang tua kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu isi hati kita. Amin. Tuhan tahu saudara kondisi hati kita lagi ngapain, lagi mikir apa, lagi fokus dengar firman atau enggak. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Saudara di tempat dudukmu lihat saya, tapi pikirannya di tempat lain, Tuhan tahu. Saudara, saya nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Artinya bahwa tidak ada segala sesuatu yang tidak Tuhan tahu. Semuanya Tuhan tahu. Termasuk murid-murid. Hingga pada pasal 14, Yesus langsung tegas. Tanpa A, I, U, E, O, tanpa basa-basi, Yesus langsung menyatakan suatu hal. Janganlah gelisah hatimu. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, ini suatu hal yang luar biasa. Kegelisahan itu muncul, coba perhatikan hidup kita. Jika hari ini kita merasa gelisah, jika hari ini kita merasa tidak nyaman, tidak tenang, coba cek and recheck hati kita. Periksa kedalaman hidup kita. Mungkin ada sesuatu beban persoalan yang tidak terselesaikan sehingga mengakibatkan munculnya kegelisahan dalam hidup kita. Jangan kita langsung marah suami atau marah istri. Jangan kita langsung marah keadaan, situasi, kondisi. Perhatikan dulu. Mungkin ada sesuatu hal dalam batin kita, dalam benak kita, dalam jiwa kita yang perlu kita selesaikan. Ketika murid-murid mendengar Yesus akan menderita, itu yang membuat murid-murid ketika itu gelisah, tidak tenang. Mereka berpikir, kenapa Yesus harus meninggalkan mereka? Kenapa Yesus harus mati dan menderita? Karena yang ada dalam pikiran murid-murid, Yesus ini Mesias, di mana Mesias dalam konsep orang Yahudi termasuk murid-murid adalah Mesias yang akan membebaskan orang Israel dari penjajahan Romawi. Jadi Mesias dalam konsep orang Yahudi, mereka melihat dari perspektif politik.
bukan keselamatan jiwa. Itu sebabnya ketika Yesus datang menyatakan dirinya bahwa dialah Mesias, orang Yahudi menolak. Termasuk murid-murid agak bimbang dan ragu. Kok Mesias harus muncul dari keluarga yang sederhana, papanya Yusuf, mamanya Maria, profesi Yusuf tukang kayu? Apakah Mesias seorang pembebas harus muncul dari tengah-tengah keluarga yang sederhana? Karena konsep Mesias dalam kehidupan orang Yahudi sampai hari ini adalah Mesias itu mirip-mirip Daud. Seorang pahlawan gagah perkasa yang mampu berperang secara politik, yang mampu membebaskan orang Israel dari penjajahan Romawi. Mereka gagal menangkap konsep Mesias, bahwa Mesias yang sesungguhnya akan datang untuk membebaskan manusia dari dosa. Mereka gagal di situ. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, ada 3 hal yang ingin saya kemukakan pagi hari ini. Apa kata Alkitab untuk kita dapat mengatasi kegelisahan dalam kehidupan kita? Karena sekali lagi saya katakan, jika kegelisahan dalam batin kita, dalam hidup kita, kita tidak bereskan, kita tidak selesaikan, saya boleh katakan dari tempat ini, apa yang kita kerjakan, kita tidak akan fokus di situ. Karena pikiran kita akan terbagi sana sini. Kita cemas, ada rasa takut di dalamnya, ada rasa terintimidasi di dalamnya. Nah, kalau hal-hal ini kita tidak selesaikan dalam batin dan jiwa kita, segala sesuatu yang kita kerjakan tidak akan maksimal. Dan sekali lagi, bisa menimbulkan konflik. Sekali lagi, kita belajar hari ini. Apa kata Alkitab? Bagaimana anjuran Alkitab? Apa solusi yang ditawarkan Alkitab untuk ngatasin hal yang sepele, yang kadang kita biasa kok om, ini manusiawi kok om, semua juga manusia ngalami kegelisahan. Tapi saya mau katakan, banyak orang ternyata mengakhiri hidup karena gelisah yang tidak diselesaikan. Karena mereka tidak tahu cara bagaimana mengatasi kegelisahan. Ayo kita belajar hari ini. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan pasti mampu memberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Saudara lihat ya, kita bertolak dari topik kita, dari ayat-ayat pokok kita. Kalau saudara jeli, saudara saksama memperhatikan ayat-ayat bacaan kita di sini, di situ sebenarnya Yesus juga memberikan solusi. Kepada murid-murid, Yesus memberikan jalan keluar. Dan juga bagi kita hari ini, yang mungkin kita lagi merasa gelisah karena persoalan, masalah, tekanan dalam batin hidup kita, mari sama-sama kita belajar dari apa yang dikatakan Yesus kepada murid-murid. Nah, Yesus katakan begini, yang pertama, mengatasi kegelisahan dalam batin, dalam jiwa kita, dalam hidup kita. Kita melihat apa perkataan Tuhan Yesus. Yesus ngomong begini, janganlah gelisah hatimu. Artinya bahwa janganlah terus-menerus kamu gelisah. Stoplah gelisah. Yesus mau ngomong gitu kepada murid-murid. Karena Yesus tahu sepanjang jalan murid-murid gelisah. Makanya Yesus langsung tegas. Kalau dalam teks kita masih halus ya, penerjemahannya masih halus. Janganlah gelisah. Tapi kalau dari teks asli itu tegas, Yesus ngomong stop gelisah. Jangan terus-terus gelisah. Nah, Yesus katakan begini. Selanjutnya dari ayat ini Yesus ngomong begini. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Ini hal yang pertama. Kenapa kita selalu gelisah terhadap masalah persoalan? Ternyata kegelisahan itu muncul dari tekanan batin, stres dalam hidup kita. Dan kalau kita bicara masalah dan tekanan batin, sebenarnya itu suatu hal yang abstrak, nggak jelas. Kan terkait masa depan ini, terkait sesuatu yang ada di depan kita.
abstraknya di situ. Karena kita nggak tahu selangkah ke depan kita manusia ini banyak keterbatasan. Amin. Bapak Ibu, kita lihat firman Tuhan. Yang pertama, Yesus katakan, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Poin yang pertama, mengatasi kegelisahan. Imanmu, percaya. Bagaimana percaya kita terhadap Tuhan hari ini? Orang yang gelisah adalah orang yang sungguh yang tanpa dia sadar sebenarnya dia tidak percaya Tuhan. Karena menaruh kegelisahan lebih dari kuasa Tuhan. Orang yang terus-terus gelisah, sebenarnya saya mau katakan dari tempat ini bahwa orang tersebut, jika dia orang Kristen, perlu bertobat. Orang Kristen yang selalu dikuasai kegelisahan, sebenarnya tanpa dia sadar, dia nggak ngakui bahwa Tuhan itu maha kuasa. Amin. Iya dong. Karena kita punya iman. Iman inilah yang mampu mengatasi kegelisahan. Kenapa itu? Itu sebabnya Yesus katakan pada hal yang pertama, setelah Yesus tegur murid-murid stop gelisah, Yesus melanjutkan, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Saudara perhatikan dalam satu ayat ini, dua kali Yesus tekankan soal percaya. Yang pertama percaya kepada Allah, yang kedua percaya kepada Yesus. Yang pertama kata percaya di situ sebagai suatu peringatan, yang kedua kata percaya di situ sebagai perintah. Nah, ini yang terkadang lolos dari perhatian kita, anak-anak Tuhan, sehingga banyak anak Tuhan dikuasai kegelisahan yang berkepanjangan. Kenapa? Karena tidak percaya tentang campur tangan Tuhan, tidak percaya terhadap kuasa Tuhan, dia tidak yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan segala yang terbaik dalam kehidupannya, termasuk masa depan. Amin. Saudara kok ketenggengan di bawah? Ayo dong beri sorak-sorai dulu. Jangan tegang kan. Jadi yang pertama kita persoalkan tentang iman dan percaya kita, Bapak Ibu. Satu teguran keras juga Yesus kepada murid-murid di peristiwa ketika murid-murid diperhadapkan dengan badai topan di tengah-tengah danau Galilea. Yesus juga tegas marah kepada murid, kenapa engkau tidak percaya? Jadi Bapak Ibu, saya boleh sedikit simpulkan hari ini bahwa akan sangat merugikan kehidupan kekristenan kita jika kita tidak menaruh percaya yang sungguh kepada Tuhan terkait dengan kehidupan kita hari demi hari. Iya kan? Yesus ngomong, percayalah kepada Allah. Ini peringatan. Yesus memberikan peringatan kepada murid-murid tentang bagaimana Allah yang besar itu. Dan selanjutnya Yesus tegaskan, percayalah juga kepadaku. Kenapa Yesus tekankan itu? Karena sebelumnya murid-murid sudah melihat bagaimana cara Yesus dalam melayani. Ada banyak mujizat yang sudah dilakukan oleh Yesus sebelumnya. Nah, kita juga kadang sama seperti murid-murid. Kita lupa bahwa Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat mampu melakukan mujizat. Kadang perbuatan-perbuatan Yesus yang spektakuler ini ditindih, dihimpit oleh masalah dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu melihat kuasa yang besar yang ada di dalam diri kita yang ditimbulkan oleh iman dan percaya kita. Terkadang masalah yang menghimpit percaya kita, stres yang menghimpit iman dan percaya kita. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, kita punya iman kok, kita punya percaya yang sungguh kepada Tuhan. Terlalu banyak solusi dalam Alkitab, jalan keluar yang tercatat dalam Alkitab terkait dengan persoalan-persoalan yang sering menerpa hidup kita. Banyak. Satu contoh,
Matius pasalnya yang ke-6 ayat 26. Alkitab berkata begini, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Untuk apa kita gelisah dengan keperluan, kebutuhan, pergumulan kita? Mestinya kita harus mampu ngatasi itu. Karena jelas Yesus ngomong, coba lihat burung-burung di udara. Bapa di sorga sanggup memelihara mereka. Apatah lagi kamu, Yesus katakan kepada murid-murid. Jadi kalau hanya soal pergumulan, persoalan, kebutuhan kita, hidup hari-hari kita, kenapa kita harus gelisah dengan semua itu? Ada penghiburan, ada jalan keluar di dalam Tuhan. Masalahnya percaya kita kemana itu loh. Iman kita taruh di mana sehingga kegelisahan itu menguasai batin kita, menguasai kehidupan kita, sehingga akan sangat merugikan. Yeremia, ayat yang terkenal, ayat yang selalu menjadi penghiburan juga dalam kehidupan saya. Yeremia 29 ayat 11. Saya ulangi lagi ayat ini. Apa Alkitab katakan di sana? Yang ngomong sendiri Allah kepada Yeremia, Allah katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Soal hari depan itu bukan urusan saudara dan saya. Tuhan sudah siapkan itu, ngapain saudara dan saya harus gelisah soal hari depan? Tugas kita ya hari ini, apa yang Tuhan izinkan kita hadapi, itu yang kita selesaikan. Masalah sehari cukup hanya untuk hari ini, besok itu campur tangan Tuhan pasti indah dalam hidup kita. Jadi ngapain kita harus gelisah terkait dengan hari esok? Lawang belum jadi kita udah gelisah duluan. Ayo, apalagi persoalan masalah kita? 1 Tesalonika pasal 4. Kadang ini juga yang menjadi dasar kegelisahan banyak anak Tuhan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 dan ayat 14, Alkitab katakan begini, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ada orang Kristen yang takut dengan kematian, belum mati tapi dia udah gelisah duluan dengan kematian. Loh, banyak loh orang Kristen seperti itu. Jadi kalau sudah kita bicara sudah nyerempet-nyerempet soal kematian, dia gelisah. Tapi saya mau katakan, untuk apa kita gelisah soal kematian? Di dalam Kristus ada jaminan hidup kekal bersama Tuhan. Amin. Kenapa ini menjadi kegelisahan dalam hidup kita? Dalam Tuhan ada jaminan. Ada jaminan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Nah, kembali lagi masalah-masalah kehidupan hari-hari, masalah kematian, masalah hari esok, kenapa itu menjadi kegelisahan yang besar dalam hidup kita? Karena kembali lagi masalahnya ini, percaya kita kemana itu? Iman kita taruh di mana? Itu persoalannya. Orang yang sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh percaya dengan campur tangan Tuhan, saya percaya dia tidak ada rasa takut dan gelisah. Mau kemana, mau kerjakan apa, mau
Dia pasti percaya Tuhan sanggup berikan yang terbaik dalam hidupku. Amin. Sekali lagi, urusan kehidupan, urusan hari esok, urusan kematian, tentang hidup kekal, itu ada dalam jaminan Tuhan. Apalagi Bapak Ibu, Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kadang ini juga menjadi kegelisahan. Aduh Om, saya kok gimana Om ya? Saya kok diancam gitu kak Om? Ada ancaman. Terkadang kita merasa gelisah, takut, karena dibayang-bayangi dengan ancaman. Pak, Bu, rambut di kepala kita Tuhan tahu jumlahnya, dan tidak ada yang gugur kalau tidak seizin Tuhan. Ngapain kita takut dengan ancaman? Ngapain kita takut usaha kita disabotase orang dengan jampi-jampi, dengan tanah kuburan, dengan kembang 7 rupa, dengan mantra? No. Tuhan sanggup patahkan segala siasat kuasa kegelapan. Amin. Nggak perlu takut kita dengan ancaman-ancaman yang macam itu. Nggak perlu takut kita dengan tulah serapah yang mungkin dilancarkan oleh orang-orang lain. Nggak perlu. Jika kita mampu menempatkan diri kita benar di hadapan Tuhan, iman kita kokoh di dalam Tuhan, dan kita percaya kuasa Tuhan lebih besar, apapun kekuatan di luar Tuhan, Tuhan sanggup patahkan itu. Boleh katakan amin? Iya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Hei, ngapain kita takut? Apalagi yang sering menjadi kegelisahan dan masalah dalam hidup kita. Roma 8 ayat 28, ini ayat yang selalu saya sampaikan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya apa? Terkadang yang menjadi kegelisahan dalam kehidupan kita adalah takut ke sana, takut ke sini. Om, di sana jangan kita buka usaha di sana Om. Woi, jangan. Di sana ada apa? Biasanya ada orang yang sudah memberi batas ketika masuk kampung, siapapun yang datang usaha di sini pasti rugi. Pak, Bu, saya mau katakan ini dunia Tuhan punya. Amin. Berkat itu mengiringi langkah hidup orang percaya. Kemanapun saudara mau buka usaha, semanapun saudara mau pergi, di situ Tuhan yang perintahkan berkat, asal iman dan percaya kita sungguh di dalam Tuhan. Oke? Ya. Dimanapun saudara pergi dan berada, langkahmu, langkahku disertai oleh Tuhan. Kenapa harus takut? Selama saudara yakin bahwa Om, aku udah berdoa, aku udah yakin, aku udah prepare, aku akan buka usaha, lakukan. Selama suami istri sepakat dan saudara punya kesempatan, saudara kesehat kuat, saudara punya modal, lakukan, kerjakan itu. Selebihnya yang saudara dan saya nggak mampu, Tuhan pasti akan bela dan campur tangan dalam hidup kita. Kenapa kita harus takut dengan musibah, ancaman, hari depan, kematian, apalagi kebutuhan perkara-perkara? Terkadang itu yang menjadi kegelisahan dalam. Tapi sekali lagi, masalah itu semua solusinya hanya satu. Jika iman dan percaya kita sungguh kuat di dalam Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil di dalam Tuhan. Yang berikut, mengatasi kegelisahan. Yesus katakan dalam kalimat selanjutnya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Mengatasi kegelisahan murid-murid, yang pertama Yesus tegur murid-murid, hei, kemana iman dan percayamu? Yang berikut, Yesus ingatkan murid-murid soal surga. Dari kalimat Yesus katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Perhatikan, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Oke. Kenapa kita harus gelisah? Kalau Yesus sendiri menjamin bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Ada surga yang mulia, ada surga yang kekal. Kenapa ini kita tidak jadikan dasar semangat untuk kita melayani, mengikuti Yesus? Karena ada jaminan tentang surga di dalamnya. Dan hanya Yesus yang sanggup memberikan jaminan ini, Bapak Ibu. Atau ada yang tidak mau pingin masuk surga? Ya terserah situ, kalau situ nggak mau. Tapi saya loh mau. Yang mau dengan saya ikut masuk surga, coba berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Puji Tuhan. Yang mau duluan coba angkat tangan. Nah tuh kan, pikir. Tapi yang pasti kita semua sepakat pingin masuk surga. Amin. Ya. Dan mari jadikan ini sebagai dasar, landasan untuk kita meletakkan iman dan harap kita di dalam Tuhan. Bahwasanya di dalam Tuhan ada jaminan bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Dan Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dan tentu untuk mencapai rumah Bapa itu tidak hanya sekedar jadi orang Kristen. Karena saya mau katakan banyak orang Kristen yang hidupnya tidak mencerminkan bahwa dia sungguh-sungguh mau mencapai apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena ternyata untuk mencapai rumah Bapa, untuk mencapai surga Bapak Ibu, ada catatan-catatan penting yang perlu kita perhatikan dalam hal ini. Ada catatan-catatan penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, saudara perhatikan 2 Korintus pasal 5, 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Artinya apa Bapak Ibu? Banyak orang yang tidak siap untuk menikmati janji Tuhan terkait rumah Bapa karena nggak mau meninggalkan dunia ini. Dia pikir bahwa dunia ini adalah hal yang paling indah untuk dia pertahankan. Saya mau katakan, kekristenan jika pandangan kita hanya kita letakkan terhadap dunia ini, kita akan sangat rugi jadi orang Kristen. Karena harta yang sesungguhnya, berkat yang abadi yang sesungguhnya, itu nanti ketika kita selesai mengakhiri perjalanan hidup di tempat ini. Maka dari itu tugas kita selama kita masih bernafas, kita masih hidup, bawalah hidup kita seindah mungkin di hadapan Tuhan. Bawalah hidup kita ini seindah mungkin di pemandangan mata Tuhan. Karena dengan demikian kita mau buktikan bahwa aku sungguh-sungguh mau bersama-sama dengan Tuhan. Nah, banyak orang Kristen tidak menganggap ini satu hal yang penting, tidak menganggap ini satu hal yang serius. Nah, kita harus serius selama kita masih ada di dunia. Kita harus sadar bahwa satu kali saat kita akan menyelesaikan hidup kita di tempat ini. Jadi saya kembalikan untuk kita renungkan, adakah kita sungguh-sungguh mau menempati tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan? Tuhan punya banyak tempat di sorga dan terlalu indah untuk dibayangkan. Tapi kita harus persiapkan diri hari ini untuk supaya kita boleh bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaannya. Jadi yang kedua, bagaimana mengatasi kegelisahan?
Ingatlah tentang janji-janji Tuhan. Percayalah tentang janji Tuhan. Percayalah terhadap berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Saudara mau nikmati berkat Tuhan? Saudara mau? Saya juga aminkan. Saya pun mau. Tapi mari, untuk meraih berkat Tuhan, haruslah jadi Kristen yang benar-benar Kristen di hadapan Tuhan. Jangan Kristen yang imitasi, jangan Kristen yang setengah-setengah. Harus murni kekristenan kita. Harus murni kekristenan kita. Dan mumpung kita masih diberi waktu dan kesempatan hari-hari ini, mari kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan ingat, kalau kita bicara sorga, itu suatu tempat, benar-benar suatu tempat tinggal, bukan suatu kondisi atau suatu keadaan. Karena banyak pengajaran sesat di sana menempatkan kalau bicara sorga, mereka katakan ini suatu kondisi, suatu keadaan yang nyaman. Saya mau katakan itu bukan hanya soal bicara soal kondisi yang nyaman, tapi benar-benar tempat yang real, yang fakta, tempat yang benar-benar dapat ditinggali atau ditempati oleh manusia. Itu benar-benar tempat yang dapat kita tinggal. Karena kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam teks asli, tempat tinggal di situ menggunakan makna bahwa itu adalah benar-benar tempat yang dapat kita diami. Sebagaimana kita mendiami tempat tinggal kita di bumi, demikian di sorga kita akan menikmati tempat yang disediakan Tuhan. Tapi tentu di sorga berbeda dengan di bumi. Kalau di bumi masih ada ratap tangis, di sorga tidak ada ratap tangis. Di bumi masih dikuasai oleh nafsu, di sorga tidak ada lagi nafsu yang negatif di sana. Semuanya murni untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tapi saya mau katakan, sorga kita tidak seperti sorga kebanyakan orang di luar sana ya. Sorga kita hanya ada pujian penyembahan di sana. Sorga kita benar-benar kita memuliakan, mengagungkan Tuhan di sana. Tidak ada lagi nafsu manusia di sana. Jadi kita harus hapus konsep pemahaman sorga yang ditawarkan, disampaikan oleh orang-orang lain. Sorga yang disiapkan Yesus, sorga yang ditempati oleh Allah Bapa, oleh putranya, tidak seperti sorga yang dikumandangkan oleh banyak kepercayaan di luar sana. Kita punya sorga benar-benar kudus. Kita punya sorga benar-benar mulia. Tidak ada nafsu manusia sedikit pun di sana. Tidak ada ratap tangis di sana. Yang ada adalah sukacita tanpa batas waktu. Maka dari itu kita belajar bersukacita hari ini. Belajar memuji Tuhan mulai dari bumi, dari saat ini. Kalau kita malas-malasan memuji Tuhan, ya saya ragu kalau kita mesti tembus sampai ke sorga. Lah kita memuji Tuhan aja cuman hari Minggu, bagaimana? Setiap hari kita harus memuji Tuhan. Karena di sorga, setiap waktu, setiap saat kita memuji Tuhan. Saudara mau memuji Tuhan setiap saat? Mau? Belum semua ya. Mau? Yang di belakang sana belum ya. Yang di belakang mau enggak? Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, satu hal, kalau saudara yakin percaya bahwa sorga itu ada, saya mau katakan neraka pun demikian. Amin. Kalau sorga itu kekal, neraka pun kekal. Jadi saudara jangan pikir, jangan anggap bahwa saya tidak singgung lagi soal neraka. Neraka itu kekal, sebagaimana sorga kekal. Di sorga selama-lamanya sukacita, di neraka selama-lamanya gertak gigi dan ratap tangis. Saudara mau pilih yang mana? Sorga ya. Saya setuju dengan Pak Jeffrey di atas. Hanya Pak Jeffrey yang setuju dengan saya. Yang lain kemana? Oke, kita sepakat kita mau ke sorga ya. Oke, kita beri sorak-sorai lagi bagi Tuhan deh. Luar biasa kalau kita bicara sorga ini. Jangan saudara ada pikiran ke neraka ya. Jangan. Buang-buang jauh-jauh itu pikiran ke neraka.
Jangan ada pikiran ke sana. Pikiran kita harus pikiran yang mendatangkan sukacita, mendatangkan kekuatan, mendatangkan kebaikan. Hal-hal yang sedap didengar, sedap dipandang, itu yang harus kita bangun dalam pikiran kita. Atau ada yang lagi mikir-mikir mau ke neraka hari ini? Hah? Tidak ada ya, puji Tuhan. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, saya sedikit soal neraka, bisa nggak? Bisa ya? Sedikit aja soal neraka. Tadi kan sudah soal surga, soal neraka sedikit aja. Perhatikan, saudara cari sendiri bacaan saya di mana. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, nah itu kan, penakut yang tidak percaya dan yang orang-orang yang tidak percaya, keji, pembunuh, sundal, tukang sihir, penyembah berhala, pendusta, mereka semua akan masuk lautan api. Tuhan Yesus tolong kita semua. Efesus malah lebih tegas, sundal, cemar, serakah, penyembah berhala, semua itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Wow. Kira-kira kita di mana? Ada nggak kita di situ? Kalau saya sih nggak mau. Saya nggak mau. Saya mau keluar dari hal-hal itu. Saya mau tinggalkan. Selama saya masih hidup, saya berjuang untuk hidup berkenan, indah, kudus bagi Tuhan. Amin. Surga Tuhan siapkan. Jadi saudara lagi gelisah hari ini, cek and recheck iman percaya. Saudara lagi gelisah hari ini, di mana iman percaya kita? Saudara lagi gelisah hari ini, ingatlah ada janji Tuhan tentang surga. Karena kebenaran firman Tuhan yang murni yang kita terima dapat menyegarkan batin kita. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan, hal yang terakhir, saya lihat waktu berjalan terus. Hal yang terakhir yang saya mau sampaikan, Yohanes pasal 14 ayatnya yang ketiga. Ayat yang ketiga, Yesus katakan begini, dan apabila aku telah pergi ke situ, kemana maksudnya? Ke sorga. Dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang ketiga, saudara lihat kerinduan Tuhan Yesus. Saudara coba camkan, perhatikan perkataan Tuhan Yesus dalam ayat ini. Betapa besar kerinduannya untuk saudara dan saya ada di tempat yang Dia sudah sediakan. Artinya apa? Saudara dan saya lagi gelisah, ingatlah kasih Allah besar dalam hidup. Dia sayang kita kok. Dia sayang kita. Dia terlalu mengasihi kita, sehingga Dia tidak hanya menjamin keperluan kebutuhan kita selama kita di dunia, tapi yang dipikirkan oleh Kristus adalah Dia menyediakan yang terbaik dalam kekekalan untuk kita, bukan untuk malaikat, untuk kita, untuk yang namanya manusia. Itu yang Tuhan sediakan surga. Bapak Ibu Saudara perhatikan ya, betapa besar kasih Tuhan bagi kita. Malaikat ketika mereka buat salah, tidak ada kata pengampunan, langsung disepak. Tidak ada kesempatan lagi untuk dipulihkan kalau malaikat berbuat salah. Kalau malaikat berbuat dosa, tidak ada pintu kemurahan. Tidak ada lagi kesempatan untuk dipulihkan atau bertobat, tidak ada. Tapi bagi kita, pintu kemurahan itu terus menjadi bagian atas kita yang mau datang kepada Tuhan. Coba saudara renungkan ini. Saudara renungkan kasih Allah yang besar bagi kita. Yesus katakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Orang tua kita, atau jangankan orang, kita ya yang sudah punya anak, kita pasti akan menyediakan bagi anak-anak kita hari depan.
Kita pasti orang tua sudah menabung untuk studi sekolah mereka. Kita orang tua pasti akan mencari pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita. Itu otomatis. Tidak ada orang tua yang merancangkan atau merencanakan anak-anaknya tidak baik masa depannya. Setiap kita orang tua pasti merindukan anak-anak kita memiliki kehidupan yang kalau bisa lebih baik dari papa mamanya. Terkait pekerjaan, terkait pendidikan, kalau bisa anak-anak kita harus lebih dari kita. Demikian dengan Tuhan. Tuhan tidak hanya sibuk mempersiapkan atau menyediakan segala keperluan terkait kehidupan kita hari ini, itu terlalu mudah bagi Tuhan. Tapi yang Tuhan sediakan, yang Tuhan sedang lakukan hari ini adalah menyediakan satu bagian yang kekal, yang disediakan untuk setiap kita. Tapi ingat catatan kita hari ini, jangan lagi kita gelisah dengan apapun. Gelisah yang berkepanjangan akan menimbulkan masalah dalam hidup kita. Gelisah yang berkepanjangan akan merugikan jasmani dan rohani kita. Fatalistik kegelisahan ini perlu kita selesaikan. Kita harus bereskan itu. Karena ada orang yang di luar sana, baik orang yang tidak kenal Tuhan maupun orang Kristen, yang saya bingung lagi, ada orang Kristen yang terlalu percaya takdir. Aku sudah begini ya, beginilah. Apa boleh buat? Aku sudah ditakdirkan jalan hidupku. Pak, Bu, dalam Kristen tidak ada takdir-takdiran seperti itu. Kalau mungkin kepercayaan lain iya, tapi dalam Kristen segala sesuatu kembali kepada kita yang mau berusaha di dalam Kristus. Kristus pasti berikan jalan yang terbaik dalam hidupnya. Tidak ada takdir. Aku sudah ditakdirkan miskin, ya miskin terus. Tidak ada. Malas kita. Yang miskin itu malas. Aku sudah ditakdirkan badanku 90 kilo, 100 kilo. Tidak ada takdir itu. Kalau kita mau olahraga mah turun kita. Aku udah ditakdirkan begini. Enggak ada, kekristenan enggak ada takdir-takdiran, Bapak Ibu. Dalam kekristenan tidak ada hukum takdir yang seperti konsep takdir pemahaman orang-orang di luar Kristen. Dalam Kristen Allah menjamin bahwa hari depan kita penuh harapan, tapi tugas kita adalah bagaimana meresponi cara kerja Tuhan dalam hidup kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, pemahaman yang di luar konsep kekristenan harus kita buang jauh-jauh. Jadi ada 3 hal yang dapat kita renungkan dari perkataan Yesus mengatasi, bagaimana kita mengatasi masalah kegelisahan. Yang pertama, persoalkan di mana iman percaya kita. Yang kedua, jangan takut. Hari depan kita ada di dalam Tuhan. Yesus menjamin segala sesuatu. Dan yang ketiga, kasih Tuhan terlalu besar bagi kita. Dia mengasihi kita. Dia pasti akan memberikan yang terbaik. Saya mau titip pesan buat kita sebelum kita pulang. Saudara mau pulang setelah ini? Mau? Yang mau pulang, mau selesai ibadah, beri sorak-sorai dulu. Ya, saya akan selesaikan. Bapak Ibu, gelisah seringkali menguasai kita. Jangan lagi. Gelisah ketika muncul, check and recheck hidup kita. Ada masalah, ada persoalan, selesaikan itu. Dan di dalam Tuhan terlalu banyak janji. Ada jalan keluar, ada penghiburan, ada kekuatan, dan ada berkat di dalam Tuhan. Hari ini jika kekhawatiran, kegelisahan menguasai hidup saudara dan saya, mari kita atasi itu. Di dalam Tuhan pasti kita temukan jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati. Saudara boleh tutup Alkitab saudara.